berbakat. Sayang banget kalau Mas Kevin ini akhirnya nggak bisa mengeluarkan karya-karya terbarunya, makanya begitu Mas Kevin vakum dan sekarang mau comeback lagi, makanya kita benar-benar support. Harapannya biar apa ya, biar Viera kembali di apa ya, musik Indonesia yang kan emang Viera kan dari tahun 2008 aku mengikuti lagu-lagunya enak didengar, hampir semua masyarakat Indonesia suka, makanya begitu dia kembali lagi aku support. Biar apa harapannya ya, biar bisa kembali ke atas lagi nama Viera. Amin ya Robbal Alamin. Comebacknya bisa lebih luar biasa lagi. Sebenarnya karena Kevin kan naturally dia bermusik dari dia SMP, beberapa lagu Viera kan sebenarnya dia sekarang waktu di SMA, yang kemudian akhirnya beberapa dikeluarin setelah dia lulus SMA. Jadi kita melihat Kevin tuh ya buat saya seniman, meskipun ibunya tuh selalu pengen dia jadi pengusaha kayak bos-bos ini. Ternyata ibunya, wah ini jadi pengusaha juga seperti yang dia cita-citakan gitu ya, seperti dia yang mau. Tapi kalau menurut saya ini Kevin nih nyawanya, jiwanya jiwa seniman nih. Soalnya dia bikin lagu umumnya bagus buat aku ya. Aku nggak bisa bikin lagu, aku nggak pernah bisa bikin hits. Nah Kevin bikin hits banyak banget. Ketemu Widi yang waduh suaranya nempel banget, match banget gitu ya. Nah ini buat aku sih, aku makanya happy begitu dia bikin lagi, agak balik lagi, balik bukan agak ya, balik lagi. Kemudian ini bisa begini karena dukungan Aan, yang kalau dengar cerita Aan ini waduh inspiring banget. Ini mesti lebih banyak lagi diceritain Aan. Dan ini semua juga nggak bisa terlaksana kalau nggak ada pos hilang di sini. Keluarganya Teguk, Mas Najib udah pulang ya? Udah pulang. Itu yang MS Lu. Bukan MS Lu, satu lagi apa? Boncu. Teguk dan Boncu. PS Store. Nah itu semua yang bisa memungkinkan ini terjadi tanpa sinergi support dari sana sini ya. Kevin cuma cita-cita aja. Jadi saya sebagai orang tua senang, bahagia dan bersyukur Kevin dikelilingi orang-orang hebat di sini. Oh. Nggak motor-motor. Akankah dikasih ke siapa ini potongan pertama? Sweet kan? Oke. Thank you Mas ya. Terhormat yang udah luangin waktu di masa pandemi ini, udah bisa jauh-jauh bisa datang ke sini. Terus terang hari ini Viera senang banget, saya sama Widi sama kita senang banget hari ini kita rilis single baru berjudul Yang Ku Mau, dan kita sangat-sangat terbantu banget sama Mas Gilang dan Mbak Sandi ini. Nah, Mas Gilang dan Mbak Sandi ini adalah pemilik dari usaha yang sangat luar biasa ya, udah MS Glow, udah Juragan 99 dan lain-lainnya, banyak sekali usahanya. Dan yang saya salut apa? Mereka itu pengusaha, tapi nggak banyak pengusaha di Indonesia yang peduli sama seni. Jadi mereka ini nggak cuma bantu saya, ada beberapa artis talent lainnya yang mereka bantu. Jadi buat saya itu mulia banget, karena pandemi ini banyak pekerja seni yang ekonominya istilahnya turun, mungkin nggak hanya pekerja seni, tapi mereka ini banyak bantu orang, tapi salah satunya pekerja seni. Jadi saya sangat terima kasih Mas Gilang, Mas Andi, luar biasa. Selain Anda udah sukses, tapi Anda juga istilahnya mau membantu orang lain supaya sukses juga, sangat menginspirasi. Dan terima kasih juga buat Aan Story. Aan ini bisa dibilang orang yang sangat menginspirasi juga. Beliau itu kreatifnya kita juga. Jadi Mas Gilang, Mas Andi adalah eksekutif produser, beliau ini produsernya juga di single kita yang berjudul Yang Ku Mau. Itu prolog dari saya. Oke, Mas Gilang sendiri kenapa memilih Viera untuk karena saya dan Kevin udah kenal cukup lama ya. Iya, kita udah kenal. Kita udah dapat chemistry lah, bahwa saya yakin bahwa Kevin ini punya talenta besar, komposer, pencipta lagu yang juga enak. Jadi saya dan istri MS Crew benar-benar yakin bahwa kita harus support Kevin biar Kevin bisa kembali lagi di industri musik. Mungkin dari tema lagunya Pak Kevin bisa Tema lagu Yang Ku Mau ini sebenarnya waktu itu saya terinspirasi bikin
Jadi kayak sebenarnya easy listening aja sih. Jadi kayak cewek kan kadang-kadang kalau mau sama seseorang tuh adalah yang gue mau tuh ini, yang gue mau ini gitu. Ini yang gue tahu tuh ini. Jadi sebenarnya simpel sih, kayak aku pengen dapetin orang itu, tapi orang itu suka nggak nyadar gitu loh kalau gue suka sama dia. Sesimpel itu sih. Cuman dibikin klipnya itu menarik ya. Jadi ada plot twist ya, maksudnya kita bertiga waktu itu lagi sama-sama nih rame-rame kita discuss tentang apa. Kita mau angkat tema ojol, karena kita lihat masyarakat ojol ini pekerja ojol ini juga kisah-kisah percintanya menginspirasi ya. Dan dari situ kita mau angkat temanya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat mereka juga, buat guyon di antara teman-teman ojol supaya bisa dapat hiburan juga dari kita. Prosesnya sendiri berapa lama? Prosesnya berapa lama ya? Cepet ya, dari kita syuting klip sampai kita negosiasi sama teman-teman MS dulu, dari Mas Gilang ya sebulan ya? Sebulanan. Cepat. Sempat tertunda nggak sih artinya dengan adanya COVID ya? Ya lumayan tertunda sih. Jadi waktu itu kan awal-awal berita COVID ya, kita semua juga masih adjust sama, takut ya sama government-nya maunya gimana, kita nurut-nurut dulu, lihat-lihat dulu. Tapi sekarang udah mulai ada keringanan dari government ya, kita udah mulai new normal. Mungkin setelah 3 tahun ini kan, maksudnya baru comeback lagi nih. Kenapa setelah 3 tahun gitu? Boleh dijelaskan? Iya ya, kebetulan saya kalau di musik itu saya sebenarnya udah bisnis banget, walaupun saya masih jauh banyak belajar sama mereka nih. Cuman tiba-tiba ketemu, saya lagi iseng cover sama Widi, terus Aan melihat kalian tuh di musik masih oke kok gitu kan, terus Dicari ya. kebetulan Aan juga lagi deket sama Mas Gilang, Mas Andi, ya udah akhirnya kita ketemu ya, gitu seperti itu. Sempat ngasih demo nggak Vin ke Pasti. beberapa lagu suka, gitu? ya. Jadi ya dikasih dengar dulu sih, kalau ibaratnya Mas Gilang sama Mas Andi kalau nggak suka lagunya pun juga nggak mungkin. Kalau nggak feel ya kan. Tapi lagunya Kevin pasti bagus. Makasih Mas Andi. Akhirnya terpilih yang ku mau ini. Ya, Dari berapa lagu yang didengarkan sama? adalah beberapa waktu itu. alasannya sendiri kenapa? Alasannya sendiri kenapa memilih lagu yang ini? Easy listening aja kali ya, menurut kita waktu itu meeting ya. Tapi untuk aransemen musik sendiri itu gimana sih prosesnya? Kalau aransemen biasanya aku benar-benar ini sih, aku senang ada touch string-stringnya gitu. Jadi itu kan ciri khasnya Via Ratel juga sih. Waktu Viera mungkin nggak terlalu banyak string, tapi Via Ratel tuh udah pasti ada stringnya gitu. Makanya di video klip ada pemain biolanya ya. Siapa namanya sih? Yana itu juga bagus gitu. Mas Gilang, seberapa besar nih artinya keyakinan untuk Support Menggairah Viera. Yes, Viera itu. di untuk MS dulu support Viera nggak cuma dirilis album pertama aja sih, saya udah bilang sama Mas Kevin juga bahwa kita akan support bukan hanya di ini aja, di awal rilis album setelah comeback ini, tapi akan seterusnya kita bakal bekerja sama. Ada banyak ini gimmick dan karya yang Betul. kita akan kolaborasikan. mungkin ada triknya dengan kondisi saat ini? Trik penjualan. Trik penjualan apa nih? Iya, dengan kondisi seperti ya, ini. tentunya ya dengan saya merasa di sini ada 3 kekuatan yang mudah-mudahan bersatu ya, dari maksudnya chemistry-nya melebur banget dari pihak MS Glow, itu udah armada perusahaan yang luar biasa, terus dari An Story juga, dari mereka punya tim yang luar biasa ya, udah banyak artis-artis minta tolong beliau juga untuk bisa diorbitin lah, bisa di ini, terus dari kita Via Ratel juga berusaha bikin lagu yang sekomersil mungkin, diperpadukan ya, mudah-mudahan sih bisa diterima. Vin, dulu kan lu punya manajemen sendiri, lu bebas mengkreasikan ya. Jadi lu sekarang lu di bawah manajemen Mas Aan, merasa ada perbedaan? Ya, jadi sekarang posisinya sih sebenarnya aku sama Aan ini mitra ya. Jadi kita nih kita sering bercanda-bercandaan juga, kayak dia manggil aku bos, aku manggil dia bos kadang-kadang. Jadi buat kita nih sesuatu guyonan partner ya, tapi kita tuh bukan kayak bos sama anak buah gitu sih, kita lebih ke partner. Nah anyway, kalau dulu kan saya memang punya manajemen sendiri. Nah semenjak itu kan saya fokus bisnis. Nah, saya mungkin hatinya tetap lebih senang, akhirnya saya menyimpulkan saya lebih senang berbisnis, tapi kalau musik saya senang, tapi saya nggak suka ngurusin orangnya gitu loh, ibaratnya ngurusin orangnya, artinya saya nggak mau punya talent lagi sih sebenarnya. Jadi nggak ada masalah apa-apa, tapi lebih baik kolaborasi kayak gini lebih enak. Mungkin secara proses kreatif kan bisa dibilang lagunya Ratel banyak menginspirasi anak-anak muda, relate gitu, maksudnya dari jadian, putus, lalu jatuh hati, sakit hati juga. Nah untuk proses kreatifnya di tengah pandemi ini buat tuh gimana sih? Perlu adaptasi nggak sih 3 tahun nggak
berkarya gitu. Ya tentunya sih. Tadi mainnya juga mengulang flashback lagi gitu. Mau ngomong nggak? Gue suka nggak enak kalau gitu. Padahal dia ditunggu loh kalau ngomong. Ya pokoknya ya menyesuaikan lagi lah. Tapi senang sih, bener-bener aku dari hati senang banget sama Sandi, Mas Gilang, sama Aan. Supportnya tuh bukan it's not about money juga, it's about mereka bener-bener care sama industri musik. Bener-bener buatku terharu, sumpah. Itu bener-bener gak banyak orang kayak mereka. Kalau Widi gimana? Widi ya lama menyanyi, tentu kan di frontliner kan harus punya adaptasi segala macam, suara dan segala macam. Atau merasa udah tua nggak sih? Kalau soal tua, karena vokal aku yang dulu 17 tahun, sekarang kan gue udah sekian ya. Jadi paling menyesuaikan situnya agak mesti dikontrol itu doang sih. Tapi kalau kesulitan nggak ada, terus adaptasi nggak begitu menyulitkan. Jadi aman sih, gue sans. Tapi tadi sempat kayak nggak bisa nafas, itu. karena udah umur ya. Nggak sih, umurnya masih muda banget, aku 26. Tapi setelah 3 tahun ini ada nggak sih dari Kak Widi dan Kak Kevin itu mungkin ada pembelajaran selama cover lagu gitu? Iya, justru kemarin kita cover itu adalah kita pemanasan sih sebenarnya, karena kita udah lama nggak ini kan. Dan saya juga sebenarnya mau agak nyampein sedikit saya mulai gini ya. Maksudnya kita juga kadang-kadang ya cover tuh buat kita fun aja sih. Cuma kadang-kadang kita ngeliat ada artis-artis yang suka nyinyirin orang cover gitu-gitu, kita juga kadang-kadang kenapa sih lo gitu. Maksudnya cover itu fun-fun aja sebenarnya. Cuman kita tipikal yang males banget sih. Mau kadang kita berkarya, kadang kita cover, buat kita musik itu harusnya fun gitu. Nggak usah terlalu mengkotak-kotakan harus jadi musisi ini, musisi itu. Tapi kalau dari Kak sendiri, self cover itu apa izin atau enggak sih Kak biasanya? Biasanya sih izin sih kalau kenal. Selalu. Saya sih formalitas izin. Cuman ya kadang-kadang kan ada yang respon, ada yang mungkin nggak baca DM atau apa gitu. Kalau artis luar kan ya mungkin nggak baca DM. Ya kita tetap formal, kita suwon gitu. Tapi kalau kita nih, kita ada kampanye juga di lagu ini, selain support dari MS Flow dan Rumah Kece, kita juga ada kampanye bahwa kita mau teman-teman yang musisi semuanya silakan mengcover lagu ini sebanyak mungkin. Kita nggak akan kenakan yang ku mau maaf, tapi kita nggak kenakan copyright dan nggak kenakan klaim. Jadi kita mau berbagi hasil sama teman-teman musisi, karena kasihan juga banyak musisi yang nggak bisa manggung, mereka mengcover aja kena copyright gitu-gitu. Emang undang-undangnya masih belum ini sih, belum terlalu fix ya. Ini buat kami juga ya concern juga kami. Kevin, Widi dan Mas Gilang Saan menambahkan nanti mungkin rencana ke depan seperti apa, karena Mas Gilang dengan usia yang muda lagi, tapi kalian menyanyikan lagu-lagu tema anak-anak remaja dan segala macam itu, apakah Mas Gilang menambahkan ya? Saya sama istri saya ini masih buat Kevin. Nanti ke depan kita juga akan beri masukan lagu-lagu yang apa sih yang lagi dibicarakan seperti apa. Si Aan juga seorang komposer yang juga hits untuk membuat lagu, pasti juga akan memberi masukan juga. Karena kan sekarang Viera kan juga under di bawahnya. Jadi pasti ke depan kita bakal kolaborasi biar apa ya, biar untuk menaikkan lagi Viera ini. Kira-kira akan berubah genre musiknya kan biasa pop Disney gitu. Enggak sih, Kayaknya tetap di sini, cuman ya aja ya lagunya. Ya sebenarnya ya kalau remaja itu karena mungkin karakter suara Widi itu kan saya sih ngerasa cute ya. Pribadinya sih nggak cute amat, jantan banget sebenarnya. Tapi justru itu serunya, itu kontradiktif tapi seru. Nah, saya suka karakter Widi dari dulu, dari saya kecil. Kenapa? Karena saya suka dengerin musik Jepang sebenarnya. Walaupun dia mungkin nggak nyadar ya, tapi suara dia nih tipikal penyanyi Jepang kayak gitu. Jadi orang Jepang kalau Anda perhatikan usia 40 atau berapa di atas suaranya masih begini gitu. Jadi memang saya sukanya gitu, karakter Widi itu begitu. Dan saya mau terus lestarikan karakter ini, tapi dengan ya aransemen yang lebih. Lagu ini juga kita buat mengobati para penggemar yang udah rindu. Kayak ada nostalgianya ya, dari pewarnaan klipnya kan agak warna-warni. Itu kan awal Viera keluar tuh warna-warni banget gitu. Ya, agak-agak gitu sih. Tapi tetap dewasanya ada. Ada rencana mungkin kalau sudah benar-benar normal ingin mengadakan konser? Pengen banget ya, kangen ya. Kita aja tadi manggung seneng banget.
Kevin ini lagu ini comeback kayak Viratel lah, pastinya akan ada lagu berikutnya yang Ada. atau mungkin album. Ada, cuman saya juga pengen album next ada lagi. Cuman ini album 3 ini kita mau keluarin beberapa klip dulu mungkin, dan kita mau maksimalin promosinya juga di lagu ini juga biar apa namanya pesannya sampai ke semuanya. Jadi jangan dikit-dikit rilis gitu kan kayak gegabah gitu ya. Kita pengennya setiap lagu tuh meaningful, berarti dan apa ada value-nya maksudnya.